Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua SKI Pak Hasbi, kemudian juga ada wakil rakyat kita ini ya, apapun adalah wakil rakyat kita. Ustaz Bukhari itu kalau di Masjid At-Taufik juga sering berjamaah saya dengan beliau. Lalu ada Bu Iin juga, ya Dr. Iin, dan tak lupa Mas Edi sebagai pembawa acara atau moderator. Saya Sutaiki juga tidak mewakili UNIP, Bukhari. Ini pribadi. Seperti saya dulu sampaikan di Mahkamah Konstitusi, waktu saya menjadi ahli itu ditanya oleh hakim, saudara mewakili UNIP atau pribadi? Pribadi yang mulia. Ya, boleh Anda sebagai pribadi. Oh gitu. Meskipun akhirnya disangkut-sangkutkan dengan institusi yang itu. Saya juga dikenal sebagai profesor radikal. Tapi radikal saya adalah ramah, terdidik, dan berakal. Oh, betul itu. Nanti saya persilakan Anda melihat di YouTube saya. Saya profesor radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Mestinya di samping ada tadi SKI sebagai agen perubahan itu ya, mempelopor perubahan, juga ada slogan radikal, SKI radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Ya baik, saya diminta untuk bicara sedikit ya tentang kolaborasi, tentang restorasi kepemimpinan nasional ya Indonesia itu. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Mengingat ada sudah disampaikan tadi di awal oleh Pak Ketua bahwa kita right now kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi kita berada dalam situasi yang krisis apa? Krisis pangan ya. Lalu kedua, krisis energi, dan yang ketiga apa? Krisis keamanan. Berarti juga termasuk persoalan hukum yang tadi disinggung oleh Dr. Iin soal Sambo ya, soal Sambo. Nah, krisis ini tidak bisa kalau ditangani dengan cara yang biasa-biasa, tapi harus ada penanganan yang sifatnya extraordinary. Dan untuk itu juga dibutuhkan apa? Pemimpin yang extraordinary. Iya, harus pemimpin yang luar biasa. Nah, pemimpin yang luar biasa, sebenarnya kita sudah punya guidance itulah ya. Taruhlah kita punya Pancasila itu, sila keempat. Saya ini ngajar Pancasila dan filsafatnya itu 24 tahun. Ngelorok. Sebelum kemudian saya diberhentikan tidak boleh mengajar Pancasila. Karena tadi radikal. Ya. Jadi di sila keempat, tadi sudah singgung sedikit. Itu soal ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, apa itu kerakyatan? Kerakyatan itu kalau saya pahami itu sebenarnya kalau di buku 1 filsafat Pancasila disebut dengan istilah kedaulatan rakyat, yang dalam bahasa modern disebut dengan demokrasi. Tapi sebenarnya itu adalah bagaimana kita mengurus rakyat, bagaimana kepengurusan rakyat itu dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Betul kan? Apa itu hikmah? Ini saya petik dari bukunya Pak MS Nur Bakri ya, mengupas tentang filsafat Pancasila itu. Hikmah itu adalah dituntut oleh wahyu ilahi. Nah, berarti apa? Tidak boleh kita lepas dari namanya kitab suci. Politik tidak boleh dilepaskan dari agama, agama tidak boleh dilepaskan dari politik. Ini bukan soal politik identitas, tapi memang karena kita ini sebagai religious nation state, pura-puranya kan gitu ya. Anda bisa lihat di konstitusi dan juga pasal 29 dan juga sila keempat tadi, sila pertama ketuhanan yang maha esa. Kita ini sebenarnya notabene adalah religious nation state, sebagai negara bangsa yang religius. Jadi aneh kalau kita diminta untuk memisahkan antara agama dan politik.
Itu lucu banget. Harus kita kaitkan, artinya apa? Kita membuat hukum, membuat ketentuan di Indonesia ini pun mesti salah satu sumbernya adalah wahyu ilahi. Itu hikmah, jadi harus dipimpin oleh namanya wahyu ilahi. Itu. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa? Persoalan penggunaan rohyu. Kalau tadi wahyu, ini juga di dalam kata rohyu. Yaitu apa? Bijaksana itu adalah suatu putusan yang didasarkan dalam pertimbangan yang menyeluruh. Tadi Mbak ini nyebutnya, wah ini harus 36 derajat, 360 derajat. 360 derajat berarti pemikiran yang holistik, menyeluruh. Berarti apa? Pakai akal sehat, bukan ponga. Begitu ya, pikirnya begitu ya. Tidak boleh ponga pongo gitu ya. Jadi itu hikmah kebijaksanaan. Itu yang pertama. Kemudian persoalan mencari karakteristik pemimpin yang macam mana. Saya punya 9 resep karakter pemimpin yang tadi. Sebenarnya hikmah kebijaksanaan itu intinya. Yang pertama adalah timbul tenggelam bersama rakyat. Wah, ya. Ini kalau saya lihat ini kayaknya dulu juga pernah timbul tenggelam. Ini wajah-wajah kecewa. Di sini ada Pak Timbul. Termasuk saya ini, saya juga kecewa ya. Presiden Pak Rewangi gitu ya, saya ngomong sama Nyonya itu, nek kamu nanti nggak ikut aku untuk memilih ini, kamu pulang aja ke rumah orang tua. Tiba-tiba ambiar, gitu. Ambiar, lorone ambiar. Sekarang tidak timbul tenggelam bersama rakyat, tapi timbul tenggelam bersama penguasa dan pengusaha. Peng-peng, namanya oli. Iya, itu yang jadi masalah ya. Jadi saya pun juga kecewa seperti Anda. Bener nggak nih? Lupa jangan ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kecewakan sedikit kecewa, tapi insya Allah nanti terobati. Lalu yang kedua, menjaga marwah negara dengan membangun kekuatan yang strategis. Apa? Ya di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum, sosial keamanan. Ya kita tadi Bu ini sudah memberikan contoh. Ini mana ya? Yang kira-kira bisa betul-betul membangun daerahnya itu menuju ke kemajuan yang berdamai. Itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya menjaga marwah negara, marwah pemerintah, supaya apa? Trustnya itu tidak down, tidak anjlok. Nah, tapi semakin naik, pelan tapi pasti ada kenaikan. Itu dalam rangka apa? Membangun kekuatan strategis itu adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan marwah suatu negara atau pemerintah. Yang kedua, tegas dan tidak pelintiran. Ini orang Jawa karena ini pemimpin kok esok duit sore tempe. Pemimpin ya? Ya enggak? Enggak boleh saya sebutkan, pokoknya orang wis cari nanti. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang pelintiran. Lu iso dicekel buntute ya. Omongan ora dicekel ya, ora dicekel terus Anda mau berharap apa? Kalau omongan tadi sahabat katakan esok tempe sore duit, esok duit sore tempe. Buat apa? Ya, karena itu tidak bisa dipegang omongannya. Selalu nanti kalau kadang-kadang kita harus berpikir terbalik. Kalau dia ngomong roket, sebenarnya adalah tekor. Roket dibalik dari tekor. Jadi kita harus berpikir kebalikannya gitu ya. Kalau sampai akhir tahun tidak ada kenaikan BBM, kita harus berpikir bahwa tidak sampai akhir tahun ada kenaikan. Itu jelas. Lalu yang keempat, mendengar nasihat atau aspirasi dalam proses ketakwaan. Jadi pemimpin harus mendengar aspirasi. Aspirasinya baik ataupun buruk, bahkan namanya kritik. Kalau ada warga negara yang mengkritik, jangan dikandani. Ya kan? Nah, saya itu mencoba untuk mengkritik, bicara tentang baik. Anda tahu sendiri apa? 3 jabatan saya itu diamputasi. Ini benar. Itu artinya apa? Pemimpin yang tidak bisa mendengarkan aspirasi termasuk juga kritik dari warga negaranya. Karena kalau dalam Islam itu justru dikatakan muhasabah lil hukam. Itu penting apa saja? Wajib sifatnya.
Jadi mengkritisi kebijakan pemimpin yang taruhlah itu malah zalim atau tidak benar, itu hukumnya wajib. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, kita nanti sama-sama akan masuk juga. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak nepotis, koruptif dan juga koruptif. Nah, tidak KKN juga ya. Jadi memang yang terbaik kalau menjadi presiden jangan kemudian keluarganya, anaknya, menantunya atau siapa jangan memegang tampuk pemerintahan. Itu sebaiknya begitu. Karena itu akan cenderung apa? Akan terjadi aspek apa? Korupsi. Jadi kalau saya presiden, ya, anak mantu atau siapa dari sana, jangan untuk sementara jangan menjadi memegang tampuk pimpinan. Yaitu akan cenderung tadi bisa terjadi nepotisme, yaitu kekeluargaan, kolusi. Nah, tapi bukan kolaborasi ya. Ini kolusi, persekongkolan jahat, konspirasi itu akan terjadi. Lalu korupsi itu pun akan sangat memungkinkan jika terjadi kedekatan seseorang atau mungkin karena hubungan atas bawahan dan sebagainya itu. Lalu yang keenam, taat pada hukum dan hakim. Saudara sekalian, kita tentu tahu lah ya, proses penegakan hukum di negara kita itu juga tidak baik-baik saja. Ya, bahkan kalau dilihat itu juga rendah indeks penegakan hukum kita. Kenapa bisa terjadi demikian? Sementara sistem sudah dibangun. Nah, ini persoalan apa? Kembali kepada persoalan obedience. Ya, bukan disobedience, tapi kepatuhan terhadap hukum. Ada survei yang dilakukan oleh dosen-dosen di Trisakti yang membuktikan bahwa Presiden dan DPR itu kepatuhan terhadap putusan MK itu ada sekitar 22-25%. Putusan MK tidak dijalankan oleh Presiden dan juga DPR. Ya, padahal siapa ini? Nah, itu berarti apa? Ada kemungkinan begitu ke bawahnya juga demikian. Tidak taat pada hukum tapi lebih taat pada komando misalnya. Itu juga tidak boleh. Padahal apa? Kita tahu bahwa ini negara adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Lalu yang ketujuh adalah kepemimpinan yang karismatik. Ini ya, karismatik itu artinya punya pesona, punya daya tarik, aurat bukan aurat ya, auranya itu besar. Jadi daya tarik harus begitu supaya apa ya?